kita semua ya, Master ini ya, Master Denny, Kang Cep. Tak lupa juga seseorang yang teristimewa dalam kehidupan saya yang bisa membuat saya seperti ini, itu Master Romandi ya. Beliau guru saya di bawah ya, teman-teman sekalian yang selalu antusias dengan keilmuan ini, kalianlah jenderal-jenderal kehidupan, jenderal-jenderal yang terbaik di masa depan. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, pastinya tadi kita udah ada materi ya dari Master Kamal. Apa itu materinya tadi ya? Ginjal. Oh, ginjal ya. Mantap. Apa ginjal, Bu? Ya, ginjal ya. Tadi ada materi dari Master Kamal itu ginjal. Oke, mungkin di kita ini sekarang saya di sini kita mungkin banyaknya sharing ya. Banyaknya sharing, tapi mungkin ada beberapa materi yang akan saya sampaikan untuk rekan-rekan sekalian gitu ya. Ini udah ditulis ya? Nah. Ya belum? Udah. Udah, yang udah banyak belum ya? Udah, Bos. Intinya kalau saya sih bukan materi ya. Nah di sini ada judul ya. Judulnya itu kita tulis dulu ya. Kita narasi kita ya dia apa ya spidol. Isi lain. Ini aja guru. Ada? Ya. Coba kotak tangannya nanti isi orang itu kan kita. Dahsyat ya. Ada. Nah, ini sekarang ya kita ya. Ada judul di sini. Ada judul di sini ya. Saat ini bergerak dengan pasti, bertindak dengan hati. Apakah ungkapan tersebut? Bergerak dengan pasti. Jadi kita ini bergerak itu harus pasti ya. Bahkan pasti tersebut itu ada yang namanya berasal dari singkatan ya. Dan yang tahu? Belum. Pasti ini singkatan dan hati ini pun singkatan. Apa kepanjangan dari pasti? Oke, kita beberkan ya. Kita beberkan ini kepanjangan dari pasti, gitu kan? Bergerak dengan pasti, oke. Pasti ya. P-nya itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Fokus. Papan. Bergerak dengan pasti. Oke, siap. P-nya itu apa ya? P-nya itu adalah patuhi. Patuhi di sini. A-nya itu apa? Antusias. Ada yang tahu A nya itu apa? Patuhi, P itu patuhi ya, A itu
itu atas ya. Atas. S-nya itu apa? Ada yang tahu? Hah? S-nya itu adalah suatu ya. T-nya itu apa? Tindakan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tantangan. T-nya itu adalah tantangan. Kau pindah. Tantangan belakangan. I-nya itu apa? Ada yang tahu? Nah, I-nya itu adalah ilmu. Bergerak dengan pasti. Pasti ya. P-nya itu patuhi. A-nya itu atas, S-nya suatu, T-nya tantangan, dan I-nya adalah ilmu. Nah, kita bergerak itu atas dasar pasti. Dengan pasti. Patuhi, yaitu apa saja sih patuh itu? 3 pilar. Patuh, koordinasi, jalan. Terus apa lagi? Jakatnya jalan. Partinya kita jalan. Itu patuhi, patuh. Ini atas suatu tantangan ilmu. Kalau kita di sini udah patuh, tantangan itu bakal beres. Nah, di sini bertindak dengan hati. Hati di sini pun ada singkatannya. Ada yang tahu hati? Hatinya. Hatinya gitu. Sini. Haknya itu apa? Harapan. Haknya ini adalah hidup. Hidup. Haknya itu adalah akan. Hidup akan. T-nya itu adalah terasa. Dirasa. Ini adalah indah. Hidup akan terasa indah pada waktunya. Hati dari hati. Bertindak dengan hati. Hati Ada panjangannya ya, ada singkatannya ya. terasa indah. Iya. Bergerak dengan pasti atas dasar ilmu. Ya. Patuh, koordinasi, komitmen. Gitu kan, atas dasar ilmu. Gerak yang terkoordinasi. Gitu kan. Sehingga bertindaknya pun dengan hati. Hati itu apa? Hidup akan terasa indah. Caranya itu seperti apa? Ketika ada permasalahan, selalulah kita berpikiran positif ya. Ketika kita istilahnya sulit di lapangan, belum closing, tetap berpikiran positif. Tetap ingat dengan impian dan cita-cita kita. Terus berpikir positif. Kenapa? Karena impian dan uang itu tidak nyambung. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jika kita istilahnya lagi ke pasien, dari rumah nih kita impiannya itu masih ada. Ketika kita ke pasien, kita nggak dapat duit. Tetap impian tersebut itu jangan hilang ya. Harus terbayang di selaput otak. Terbayang di selaput otak. Pokoknya kalau belum jadi, ini otak itu nggak bakal tenang. Itu impian. Yang seperti itu ya. Selalu berpikiran dengan positif. Jadi jangan disibukkan kita ini untuk menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan guru kita, apalagi menyalahkan ilmu ya. Itu atas dasar patuh. Kalaulah kita udah bergerak dengan pasti, bertindak dengan hati, nah hidup akan terasa indah. Hidup akan terasa indah. Betul nggak? Betul. Tuh ya teh ya. Selalu berpikiran positif ya. Lalu berpikiran positif maka hidup akan terasa indah. Gitu kan? Nah di sini kita bergerak atas dasar ilmu. Gerak yang terkoordinasi. Jadi ketika memang di sini kadang kan suka ada gitu kan orang itu merasa hebat misalkan. Dia itu banyak cerdas gitu kan. Dia cerdas mau punya ide ini, punya ide ini, punya ide ini gitu kan. Nah di situ dia tidak menanyakan dulu ketika mau melakukan sesuatu terhadap siapa? Gurunya ataupun uswahnya. Nah, di sini kita perjelas lagi. Ini udah ya? Udah. Di sini kita perjelas lagi.
Sini kita perjelas, ada orang yang cerdas, luar biasa. Dia selalu banyak ide cemerlang. Tapi dia bergerak tersebut itu nggak menanyakan dulu kepada uswahnya ataupun gurunya, ataupun nggak bertanya dulu kepada ilmu. Kan? Contoh kan seperti ini, ketika melakukan sesuatu, tadi ya yang disampaikan materi sama Master Herman ya, gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita itu kan nanya dulu ya biasanya. Nah di sini merasa ego kan, gue cerdas katanya, gue punya ide ini. Dia jalan tanpa menanyakan dulu ke uswahnya, gitu kan. Terus dia jalan, lama-lama itu bakal hancur. Kenapa seperti itu? Tidak ada gerak yang terkoordinasi. Tetap kita harus menanyakan kepada guru kita ataupun uswah kita masing-masing ya. Uswah kita masing-masing. Oke, dapat dipahami ya. Segala sesuatu ketika kita punya ide apa nih, misalkan saya mau membuka misalkan itu kalau 3300-nya itu saya mau per RW ataupun per kelurahan gimana nih kira-kira. Kan itu kan nanya dulu. Ya, itu nanya dulu ke uswah kita. Kata uswah kita, siap lanjutkan. Nah, maka itu akan berhasil ya. Ketika kita menanyakan dulu ke uswah kita ataupun ke upline kita. Hargailah upline kita, hargailah uswah kita. Tanpa beliau kita tidak bisa seperti ini. Nah, di sini banyak orang istilahnya yang mungkin kadang suka ada yang melalaikan yang namanya koordinasi, melalaikan yang namanya pembelajaran ataupun pelatihan LKP ya. Nah, kita kupas di sini. Ada orang nih misalkan banyak yang tertarik gitu kan. Banyak yang tertarik ya. Keilmuan dia ini. Satu, kadang ada juga yang masuk ke keilmuan ini itu atas dasar misalkan uang ataupun properti misalkan ya. Atas dasar ya uang ataupun properti ya. Paham properti? Ada yang tahu? Properti itu apa? Properti itu perumahan. Nah, ya. Dua, atas dasar hati yang kuat dan rasa ingin belajar dan mengajarkannya kembali. Nah, mana yang di sini yang bagus nih? Mana yang bagus? Yang bagus mana? Semua bagus ya. Semua bagus rekan-rekan sekalian. Kenapa semua bagus? Ada tapinya di sini. Banyak yang tertarik ke keilmuan ini. Satu, ketika melihat seseorang itu, si Anu sekarang katanya udah punya HP. Si Anu sekarang udah punya motor, saya pengen ikut ah. Nah, itu kan tertarik ya. Si Anu itu, saya ini biar dapat uang ataupun punya properti, barang-barang dan lain sebagainya. Itu ada kan ya, awal yang masuk ke keilmuan ini. Nah, yang kedua, atas dasar hati yang kuat dan rasa ingin belajar dan mengajarkannya kembali ataupun memanusiakan manusia. Nah, kita rinci di sini, kita perjelas di sini. Ini pun bagus, nomor satu ya, atas dasar uang atau properti. Tapi di sini, ketika seseorang bergerak ataupun berjalan atas dasar uang atau properti, ketika seseorang aplikasi tidak mendapatkan uang ataupun properti, maka secara antusiasnya pun akan turun. Nah, tapi di sini nomor dua nih, atas dasar hati yang kuat dan rasa ingin belajar dan mengajarkannya kembali terhadap sesama manusia tersebut nih, yang akan teguh bertahan. Kenapa? Yaitu yang sering saya sharingkan.
Satu pasien nggak dapat duit, ya silakan, nggak apa-apa, lanjut terus. Dua pasien nggak dapat duit, tidak apa-apa, terus kita lanjutkan. Sehingga uang dan properti ini akan kita dapatkan. Ya, secara antusias pun, kalau kita menanamkannya atas dasar hati yang kuat dan rasa ingin belajar, kita terapkan di hati kita. Jadi dapat uang nggak dapat uang pun udah biasa. Terapi ya berasal dari kata terapetika, yaitu memanusiakan Manusia.